والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجله وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi amma ba'd. Bismillah, meneruskan kajian fikih. Kita sampai sunnah-sunnah di pertengahan mengusap kepala. Sunnahan pertama, mengusap seluruh kepala. Jadi jangan cuma meringkas ngusap satu helai rambut ya. Mazhab kita, mazhab Syafi'i kan yang wajib sedikit. Mazhab Syafi'i itu yang wajib sedikit. Namanya masah. Masah itu ngusap, tidak harus basuh. Jadi kalau yang penting kalau masah itu yang penting basah. Tapi kalau basuh harus air mengalir. Bedanya basuh sama ngusap, kalau ngusap itu yang penting basah. Tapi kalau membasuh, air harus mengalir. Sehingga apa yang beredar di video-video itu ketika umroh, banyak mutawif yang gagal paham. Bukan gagal paham lagi, tidak paham malah. Ketika mengajari wudhu menggunakan spray itu loh. Apa? Semprotan itu loh. Wudhu pakai semprotan katanya sah. Kata siapa sah? Kalau masah iya, untuk kepala aja itu. Yang penting kan basah. Tapi kalau cuma disemprot terus diusap-usap, tidak ngalir airnya. Kecuali kalau semprotannya ditaruh ada di tangan sini sampai air menggenang, baru dimasukkan, baru diusap, baru dibasuh ke wajah sah. Tapi kalau disemprot terus diusap-usap tidak sah. Sehingga hati-hati. Oke, pentingnya belajar. Ya, pentingnya belajar, kita harus tahu mana yang harus diusap, mana yang harus dibasuh. Dalam anggota wudhu yang dibasuh itu selain kepala. Kepala cukup ngusap. Tapi kalau wajah, kemudian tangan, kemudian kaki harus membasuh, sehingga air harus mengalir. Tidak bisa yang penting basah, tidak bisa. Hujan-hujanan, ya habis itu bajunya basah ya. Habis itu dia wudhu, ini mumpung basah ini, nawaitul wudhu'a, tidak bisa. Harus air mengalir, tidak bisa yang penting basah, tidak bisa. Nah, ketika mengusap kepala, mazhab Syafi'i itu kan yang penting sedikit. Bagian kepala yang penting sedikit. Rambut atau kepala orang yang normal ya, kadang ada rambut yang di sini sudah. Kadang ada yang di tengah. Maka patokannya orang yang normal. Dari situ mau rambut atau kulit kepala sah untuk dibasuh. Untuk apa? Diusap. Ngambil rambut satu helai diusap. Mazhab Syafi'i sah. Atau kulitnya aja medit sama air misalnya cuma gini dok, seret, sah, hukumnya sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi sunnahnya ngusap seluruh kepala. Caranya gimana? Tak ajari biar kita wudhunya sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Sambil praktek tidak apa-apa. Ini telunjuk ditaruh ada di ini apa namanya ini? Di atas dahi. Diketemukan telunjuk ini ditemukan ada di atas dahi begini. Kemudian jempol ada di pelipis. Pelipis atas telinga sini. Jadi begini. Gini. Kemudian sudah ya? Sudah. Jadi telunjuk ketemu telunjuk ditaruh di atas dahi di bagian rambut yang normal ya, bagian rambut yang normal. Kemudian ini apa namanya, jempol ditaruh di pelipis. Ini betul pelipis ya, pelipis. Kemudian basah ya, tapi tangan jarinya apa basah, ambil air basah. Kemudian ini telunjuk diusap ke belakang, jempolnya tetap ada di pelipis. Yang muter cuma telunjuk aja, putar ke belakang, serepet, diputar ke belakang, jempol masih tetap ada di sini. Kemudian apakah sunnah dikembalikan lagi seperti semula? Lihat rambutnya. Kalau rambutnya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang,
tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, mungkin berapa senti ya, 1 senti atau 2 senti lah, maka sunnah dikembalikan. Tapi kalau rambutnya panjang seperti rambut perempuan dowo, maka tidak sunnah dikembalikan ke semula, cukup sekali diputar saja, ambil air baru, melakukan begitu lagi. Tapi kalau rambutnya ukurannya 1 senti 2 senti, tidak terlalu pendek, pendek itu botak. Kalau botak, klimis botak pelontos, bukan botak klimis, botak pelontos, maka cukup sekali saja, tidak usah dibalikkan lagi. Jelas sampai sini? Tapi kalau rambut yang sunnah dikembalikan tuh kalau rambut, misalnya rambut ketika ditarik balik dengan sendirinya, itu kan berarti seukuran 1 senti kan begitu ya? Sekarang 1 senti kan? 2 senti bisa, 1 senti 2 senti, pokoknya kalau ditarik gini balik kembali, maka sunnah dikembalikan lagi. Selain itu rambutnya tidak punya rambut, botak pelontos, atau rambutnya panjang yang sekiranya kalau ditarik gini itu rambutnya tidak balik lagi, jadi kalau rambut ditarik ke belakang tidak kembali lagi, maka tidak sunnah dikembalikan, cukup sekali saja. Itu dilakukan berapa kali? 3 kali. Itu sunnahnya. Jadi tidak cukup cukup sebenarnya mazhab Syafi'i, tapi sunnahnya mengusap seluruh kepala. Kemudian sunnah yang kedua, mengusap telinga. Jadi tadi ikut tadi ya, ketika diputar ke belakang, maka telunjuk ditarik ada ke telinga. Jadi sekalian ngusap telinga. Ngusap telinganya seperti yang saya ajari. Jadi yang muter hanya telunjuk. Jempol ada di belakang di bagian belakang kuping, daun telinga nih di belakangnya, standby ada di situ, parkir di situ. Yang muter telunjuk, lipatan-lipatannya diputeri biar bersih. Itu dilakukan 3 kali, setiap kepala ngusap nyambung ke telinga, ngusap lagi yang kedua nyambung ke telinga. Yang kemarin waktu basuh wajah juga nyambung basuh telinga, jadi basuh wajah sekaligus telinga, jadi sudah 3 kali ke basuh telinga. Waktu ngusap kepala 3 kali lagi, sudah berapa kali telinga? 6, nanti ditambah 9, maka membasuh telinga sunnahnya 15 kali, bersih kempling kupingnya tidak perlu THT, sudah tidak perlu disedot, sudah dibersihkan sendiri dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesunahan yang ketiga, mualah, berkesinambungan antara basuh tangan dengan ngusap kepala. Jadi habis basuh tangan, ngusap kepala. Maksudnya berkesinambungan apa? Ukurannya ketika ngusap kepala tangan masih basah, belum kering. Nah itu hukumnya sunnah, tidak wajib loh ya, sunnah. Yang waktu itu kita bahas ketika saya misalnya basuh wajah ada di demaan, basuh tangan di gebok, ngusap kepala balik lagi ke menara misalnya, basuh kaki di jati, boleh walaupun jaraknya sejam. Yang penting antara basuh tadi itu tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu, karena mualah berkesinambungan hukumnya sunnah. Yang keempat, sunnahnya tatslits, mentigakan basuhan atau usapan. Jadi ngusap 3 kali, basuh 3 kali, nanti setiap basuhan sunnah 3 kali. Jadi bukan sekali, bukan juga 5 kali, enggak, ya 3. Kurang dari 3 makruh, lebih dari 3 makruh. Jadi tidak boros, ya juga tidak pelit. Berapa kali? 3 kali. Kemudian sekarang sunnah setelah ngusap kepala, selesai ngusap kepala ya, sekarang lanjut ngusap telinga. Ngusap telinga sudah kebasuh berapa kali? 6 kali. 3 kali saat basuh wajah. Jadi saat basuh wajah dibasuh juga telinganya. Kenapa? Karena ada pendapat yang mengatakan telinga itu masuk batasan wajah. Jadi kalau kita ditanya telinga ini masuk kepala apa masuk wajah, kan bingung. Oh iya di tengah-tengah, ya wajah ya kepala. Sehingga ulama beda pendapat, ada yang bilang telinga itu masuk wajah, ada yang bilang telinga itu masuk kepala. Karena perbedaan pendapat, ya sudah basuh sekalian aja, basuh wajah sekaligus basuh telinga, basuh kepala, ngusap kepala sekaligus juga ngusap telinga. Kemudian sekarang ngusap dengan sendiri. Berapa kali? Maksudnya sendiri itu tidak bareng sama wajah, tidak bareng dengan kepala. Berapa kali? 9 kali. Karena kan total 15, tadi sudah 6, berarti kurang berapa? 9.
Urutan sembilannya gimana? Kan dibagi tiga kan? Tiga. Ya betul. 9 bagi tiga. Tiga yang pertama ngusap seperti biasa. Jadi jempolnya ada di belakang telinga, yang muter telunjuk. Muter, habis itu terakhir jempolnya ditarik ke atas. Dan itu mujarab untuk menghilangkan ngantuk. Jadi kalau ngantuk, pas majlisan ngantuk, jangan ngantuk. Bangkit, wudhu, ini belakang telinga itu tarikan ke atas. Itu mujarab. Dulu kita kalau belajar waktu mondok itu, misal ada yang ngantuk, diperintah sama guru wudhu, waktu basuh telinga, ngusap telinga, kan habis ngusap telunjuknya tadi, habis muter, terakhir kan jempol ditarik ke atas sambil ditekan. Itu nanti tidak ngantuk ya. Tarik ke atas. Itu tidak ngantuk, bikin seger lagi. Nah gitu dilakukan berapa kali? 3 kali. Mau neken itu. Diusap berapa kali? 3 kali. Kemudian 3 kali berikutnya pakai telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, pakai air baru semuanya. Jadi bukan sekali ngambil untuk 3 kali, enggak. Sekali ngambil untuk usapan pertama, ambil lagi usapan kedua, ambil lagi usapan ketiga, biar lubang telinganya itu bersih, kasih air. Kemudian 3 yang terakhir pakai telapak tangan, sama, setiap usapan menggunakan air baru. Ambil, kemudian caranya begini, telapak ditarik ke atas telinga gini, set, ambil lagi, seret, ambil lagi, seret. Selesai berapa kali? Berarti telinga 15 kali bersih. Habis itu mengusap leher, bagi pendapat yang mengatakan sunnah. Pendapat yang mengatakan sunnah ngusap leher itu Imam Ghazali, Imam Baghawi, sama Imam Rafi'i. Sunnahnya pakai tangan kanan. Beredar itu ada di YouTube. Kalau pengen detail, pengen tahu wudunya Nabi Muhammad, ada di YouTube wudunya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mungkin bisa ditulis di YouTube itu wudhu Habib Umar bin Hafid. Itu nanti terakhir Habib Umar habis telinga itu ngusap apa ini? Ngusap ini apa belakang ini? Citok, tengkuk ya. Nah ngusap itu, nah itu menurut pendapat Imam Ghazali, Imam Rafi'i sunnah. Mau ngamalkan tidak apa-apa, tidak ngamalkan ya tidak apa-apa juga. Karena ada beda pendapat. Ada yang bilang tidak sunnah, ada yang bilang sunnah. Kemudian sunnah berikutnya, sekarang kan basuh kaki, habis selesai kepala, kemudian telinga, sekarang kaki. Nah, saat basuh kaki sunnahnya basuhnya pakai tangan kiri, baik kaki kanan ataupun kaki kiri, pakai tangan kiri. Basuh kaki kanan pakai tangan kiri, basuh kaki kiri pakai tangan kiri. Jadi bukan pakai tangan kanan, bukan silang, enggak. Sunnahnya pakai tangan kiri dalam keduanya, kedua kaki. Bagaimana caranya? Yang pertama mulai dari jari. Ini anggap kaki, karena kalau mau ngangkat kaki kan tidak sopan ya. Ini anggap kaki. Lah sunnahnya pakai tangan kiri. Sunnah dimulai dari jari, bukan dari tumit. Ini kembali seperti kemarin waktu basuh tangan. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sunnahnya dari siku. Astagfirullah. Dari apa? Dari jari. Mutlak, secara mutlak, mau dia nuang sendiri ataupun dituangkan orang lain, sunnahnya dari jari. Mau tangan atau kaki sama. Pendapat kedua bilangnya tergantung. Kalau dia nuangkan sendiri, pakai ciduk sendiri, nuang sendiri, maka sunnahnya mulai dari jari. Tapi kalau dituang orang lain, dituangkan sama orang lain, atau termasuk juga itu al-keranu, pakai keran, mulainya dari mana? Menurut pendapat ini mulainya dari tumit. Kalau tangan dari siku, paham ya? Kalau pakai keran. Tapi pendapat yang tadi mau pakai keran, tidak pakai keran, mulainya tetap dari jari. Jadi mau pakai yang mana? Terserah. Pakai dari mulai jari boleh, dari mulai apa ini siku boleh. Kalau kaki dari mulai jari boleh, dari mulai tumit juga boleh. Intinya begitulah sunnah. Ini kaki lah, mulainya dari kelingking kanan dulu. Kelingking kanan pakai kelingking tangan kiri dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah, di sela-selai sampai ke jempol kaki
kanan. Selesai usap kakinya sampai tumit. Lah tumit sampai ke atas, sampai ke mana? Mata kaki dilebihkan sedikit. Sunnahnya bahkan sampai bawah dengkul. Full, basuhnya full. Sunnah ini kalau kita bicara Pak, sunnah. Kemudian sunnahnya digosok, jangan cuma dialirkan air gitu. Kadang kan kita wudhu males, waktunya kaki kecah-kecah tok, ngene tok, oke, kena pokoknya kena banyu. Nah jangan, kita mulai sekarang suka sama sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tadi itu caranya menyela-nyela ya. Kemudian dimulai dari kanan, bukan kiri dulu, bukan kanan kiri juga, bukan kanan kiri, kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Kadang orang salah, kanan kiri, oh, bukan, kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Lah bayangkan kalau mandi mayit kanan kiri, lebih mayitnya piye? Kanan kiri, diolak-walik. Kemudian kesunahan berikutnya memperpanjang tahjil. Waktu itu kita bahas apa itu tahjil, melebihkan sedikit dalam basuhan kaki sama tangan. Melebihkan sedikit hukumnya wajib, melebihkannya lagi hukumnya sunnah. Kalau waktu tangan sampai ke apa ini al-keleu ya, sampai ke apa ini pundak. Kemudian kalau kaki sampai ke lutut, sunnah sampai full ya, karena nanti Nabi Muhammad SAW bisa mengenali kita dari orang-orang yang suka melebihkan basuhannya saat wudhu. Semakin kita lebihkan, bukan terus sampai ke pupu ya, ndak. Sunnahnya sampai ke lutut. Kalau kita istiqomah gitu, nanti waktu hari kiamat Nabi Muhammad nyari umatnya kelihatan dur-dur. Woiku, karena suka memperpanjang daripada basuhan hurrah sama tahjil. Kemudian sunnah berikutnya melakukan tatslits ya, 3 kali basuhan. Jadi kaki diusap juga dibasuhnya juga 3 kali. Membasuh 3 kali itu hukumnya sunnah. Jadi jangan tidak sampai 3, jangan basuhnya cuma 2, jangan. Kemudian kesunahan berikutnya, sunnah yang setelah selesai dari wudhu, kan selesai habis basuh kaki, selesai sekarang selesai wudhunya. Maka setelah selesai wudhu, kesunahannya apa aja? Kesunahan pertama, meminum air bekas wudhu. Jadi kalau wudhu itu bawah dikasih ember, di keran bawahnya ada ember, kita wudhu bekasnya itu jatuh di ember, diminum. Malah jijiki loh, bekasmu dewe kok jijiki. Sunnah hukumnya. Jadi bekas wudhunya diminum, sunnah. Begitu juga kalau makan bisa sunnah ngelomoti tangan. Kalau apa itu ngelomoti, ngelamuti, yes, ikulah. Makan ada bekas-bekas apa itu nasi sembarangan, sunnah dikelamuti, sunnah. Dan Nabi Muhammad melakukan begitu. Setelah selesai begitu, ini ada bekas-bekasnya, dikasih air dikit, diminum. Begitu juga ketika wudhu, bekas wudhunya diminum. Itu ada hadis riwayat dari Nabi SAW. Ini sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kemudian yang kedua, baca doa. Setelah selesai wudhuan, baca doa menghadap kiblat. Kalau kerannya tidak ngadep kiblat, ya dia cari kiblatnya mana. Ini kiblatnya mana, sana. Ini pas kerannya situ, ngadep kiblat. Bagaimana caranya? Ngadep kiblat, kemudian tangannya diangkat sekiranya al-keleknya kelihatan. Tapi maksudnya ya pakai pakaian ya, bukan berarti udah, enggak. Maksudnya sekiranya itu al-keleu kelihatan. Tapi tetap pakai pakaian ya, ngangkat begini. Jadi tidak begini, tapi diangkat begini. Kemudian baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambil kepalanya diangkat ke atas. Maka ada riwayat siapa yang melakukan begitu, begini, doanya begini, kemudian dia mengucapkan doa tadi itu, maka kata Nabi SAW, pintu 8 surga dibuka, dia mau masuk kemanapun terserah. Padahal cuma ringan, baca doa begitu dengan model begitu, tapi model bukan buat gaya-gayaan ya, ini kemudian baca asyhadu alla ilaha illallah. Itu katanya Nabi, itu dibuka 8 pintu surga dibuka. Mau masuk lewat mana kata malaikat? Monggo silahkan, VVIP, silahkan milih.
Ya, alhamdulillah. Jadi umat Nabi Muhammad masuk surga gampang. Setelah selesai baca doa begitu, kemudian ngusap wajah kan, alhamdulillah ngusap wajah habis doa, kemudian baca surat Al-Qadr 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dibaca 3 kali. Kemudian baca ayat kursi dan baca Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat sunnah wudu, ada namanya sholat sunnah apa? Wudu. Sholat dilakukan setelah wudu, hukumnya sunnah, Nabi Muhammad melakukan. Habis selesai wudu, sholat sunnah, namanya sholat sunnah wudu. Lah sholat sunnah wudu ini sama kayak sholat istikharah, sama kayak sholat hajat, bisa digabung. Oh, habis wudu mau sholat zuhur, sholat qobliyah dulu misal, qobliyah zuhur tak gabung sama sholat sunnah wudu, tidak apa-apa, boleh. Sama kayak sholat hajat boleh digabung, sholat istikharah boleh digabung. Faham ya? Sholat sunnah wudu boleh digabung, sunnah hukumnya. Kemudian sekarang terakhir sunnah-sunnah yang umum di dalam wudu. Ya, di antaranya yang pertama menghadap kiblat. Wudu sunnah menghadap kiblat. Jadi kalau naruh keran kalau bisa ya pas ngadap kiblatnya, alhamdulillah pas ngadap kiblat. Jadi orang yang wudu ngadap kiblat. Kemudian yang kedua sunnahnya wudu itu duduk. Sunnahnya wudu apa? Duduk. Jadi kalau di kamar mandi angel duduk ya, duduk di kloset. Tapi kalau di luar gitu ambil. Biasanya kalau di Hadramut itu, kalau di Tarim itu tempat duduknya ada tempat duduknya. Kalau tidak salah di Gresik gitu ya, tidak ya? Masjid Agung Jawa Tengah gitu ya. Ada sebagian masjid itu yang begitu, ada tempat duduk. Itu bukan buat naik di situ, itu buat duduk, bukan buat naik di situ manjat ya, bukan. Itu untuk apa? Wudu. Hukumnya sunnah wudu duduk itu. Kemudian kesunahan berikutnya jangan nyipratkan bekas airnya. Kadang kan gitu, ini wudu keceh kabeh terus diambil ini, cepras. Nah itu makruh itu hukumnya. Diambil airnya terus ciprat-ciprat ke. Kadang ciprat-ciprat ke temennya. Banting malaikat. Juga tidak disunahkan wudu waktu basuh wajah itu ditamparkan airnya kayak iklan Nivea, cepras. Nah itu makruh. Ada yang mengatakan khilaful aula. Jadi wudu itu santai aja, jangan di cepras. Kayak apa? Kayak di iklan-iklan. Enggak, hukumnya khilaful aula. Ada yang bilang makruh. Kemudian sunnahnya tidak berlebih-lebihan dalam menuang air. Jadi keran tuh bukanya jangan buanter. Kan ada keran yang wush, ada kan? Nah itu dibuka dikit aja, jangan terus dibuka full mubadzir, berlebih-lebihan. Buka seperlunya aja, buka habis ngambil air tutup lagi, basuh, kemudian buka lagi, atau buka dikit aja kemudian ambil. Hukumnya apa? Sunnah. Kemudian setelah wudhu jangan diusap, bekas wudhunya itu jangan diusap, diandui, jangan. Habis wudhu diandui, jangan dikeringkan, jangan, karena itu bekas ibadah. Dia mengatakan kan setiap tetesan tadi itu adalah gugur daripada dosa-dosanya. Ada yang mengatakan begitu, kecuali kalau ada udzur, misal kademen di mana daerah sini yang dingin, Dieng, Colo dingin, dingin dicolok airnya air dingin, baru wudhu, waduh ini harus pakai anduk, nah tidak apa-apa. Tapi kalau di Demaan sini habis wudhu ya tidak perlu diandui, tidak adem belas. Kemudian jangan melebihkan membasuh lebih dari 3, jangan. Kurang dari 3 pun juga jangan. Sunnahnya 3, mengikuti Nabi SAW. Kemudian wudhunya jangan kurang dari 1 mud. Kalau ini tidak mungkin. 1 mud itu 1 begini. Kenapa? Karena Nabi wudhu cuma segini. Nabi itu wudhu kira-kira segini. Shallallahu ala Nabi. Nabi wudhu cuma segini. Sak sunnah-sunnahnya. Kita segini tidak cukup, rek. Segini. Keran buanter gak cukup, kok. Nabi Muhammad SAW segini. Kenapa disunahkan tidak kurang dari segini? Biar kita tidak ngelebihi Nabi. Nabi aja segini. Nabi Muhammad SAW itu kulitnya kayak marmer tuh. Air itu langsung. Tapi kalau kita kayak aspal, nyandet airnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad segini. Nabi Muhammad kalau mandi sunnah atau mandi jinabat 4 kali begini, 4 mud.
berapa ini 300 ml yang 200 paling 1 liter Nabi Muhammad kalau mandi sak sunah-sunahnya. Kalau kita bak mandi entek gak mari-mari. Tapi Nabi Muhammad SAW luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunahkan wudhu kalau mau tidur sunah wudhu. Mau baca Quran sunah wudhu. Jangan ndak baca Quran ndak punya wudhu. Megangnya haram. Baca Quran sebenarnya tidak apa-apa, tidak punya wudhu. Tapi adabnya baca apa? Pakai wudhu. Mau lalaran Quran buat hafizul Quran. Males mau wudhu, jangan wudhu. Karena baca kalamnya Allah. Kemudian mau hadir majelis zikir, majelis ilmu, jangan tidak punya wudhu. Bareng ngentut majelisan, jangan. Apalagi ngentut pas. Nah, jangan pas mau hadir majelis ilmu wudhu, menghargai ilmu, menghargai majelis. Kemudian mau ziarah wudhu, mau ziarah sunnah wudhu. Kemudian sunnah megang wudhu, di setiap batal wudhu lagi, setiap batal wudhu lagi, sunnah. Dan itu sebagai penjagaan. Habis batal wudhu lagi, habis batal wudhu lagi. Apalagi kalau dia bisa menjaga gitu di musim dingin, wah luar biasa. Sunnah. Kemudian sunnah memperbaharui wudhu. Memperbaharui wudhu itu sunnah. Gimana memperbaharui wudhu? Misal sholat duha, misal ini sholat duha jam 11 dia wudhu kan, kemudian sholat duha. Sholat duha itu mulai terbit matahari, terangkat seukuran 1 tombak sampai waktu duhur. Nah itu waktunya sholat duha. Dia sholat duha sebelum duhur, punya wudhu ini, masuk duhur dia sholat boleh kan dengan wudhu duhanya dia boleh. Tapi sunnah bagi dia memperbaharui wudhu. Walaupun dia punya wudhu, wudhu lagi. Dia megang wudhu lagi, masya Allah misalnya. Dia megang wudhu, baca Quran sampai asar. Habis itu masuk asar, sunnah wudhu lagi. Memperbaharui apa? Wudhu. Hukumnya apa? Sunnah. Nah sekarang kita baca Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ba'diz zuhad man adznaba dzamban wa huwa yadhaq fa innallaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhiluhu al-jannah wa huwa yadhhak. Nah, an ba'di zuhad dikatakan dari sebagian orang yang zuhud. Siapa orang yang zuhud itu? Orang yang zuhud itu bukan orang yang pakaiannya compang-camping, bukan. Orang yang zuhud itu gimana? Wa humul ladzina ihtaqarud dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Orang yang zuhud itu mereka yang tidak memandang dunia. Dunia di matanya itu ya biasa aja, bukan suatu hal yang wow. Tidak menganggap dunia adalah suatu hal yang wow. Tapi dia cukup mengambil seukuran kebutuhannya saja daripada dunia. Jadi jangan diartikan zuhud itu yang pakaiannya compang-camping, yang pakaiannya dari karung beras, bukan. Itu bukan zuhud, bukan dari zahir. Zuhud itu dari batin. Banyak walinya Allah itu yang kaya banyak. Syekh Abu Bakar Salim kaya raya, Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, Al-Aidarus kaya raya. Tapi hatinya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kaya raya. Tapi hatinya tidak memandang dunia. Beliau zuhud. Kaya raya itu bukan berarti dia cinta dunia, enggak. Tapi bagaimana pandangannya dia dengan dunia? Ini kadang enggak, hilang berapa juta, puluhan juta, ratusan miliaran, bingung. Ya Allah, dunia itu punya Allah, ada apa bingung? Kalau masih bingung berarti bukan termasuk orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu yang dia mengambil dari ukuran dunianya seukuran daruratnya saja, seukuran kebutuhannya aja. Yang lebih dari itu dia pasrahkan kepada Allah. Mau Allah ambil, dan Allah ambil, terserah. Tapi kalau orang yang masih bingung dengan dunianya, belum masuk dalam kategori zuhud. Tapi kalau orang yang walaupun dia bergelimang harta, tapi dia melihat dunianya itu biasa saja, kehilangan dunianya ya sudah, itu adalah apa, miliknya Allah. Kapanpun Allah ambil, terserah, kan begitu. Maka itu termasuk daripada orang yang zuhud. Nah, sebagian mereka mengatakan man adznaba dzamban, siapa orang yang melakukan dosa, ay tahammalahu, dia menanggung satu dosa, wa huwa yadhhak, dalam keadaan dia tertawa, ay wal hal annahu yafrah bi tahammulih, dalam keadaan dia melakukan dosa itu sambil seneng. Jadi dosa itu dibuat sama dia, berbuat dosa itu dalam keadaan dia gembira.
maka fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Allah masukkan dia ke neraka dalam keadaan dia nangis. Dibalik sama Allah. Waktu di dunia dia maksiat seneng, kayak tidak ada apa-apa, seperti suatu hal yang menggembirakan dalam dirinya. Akhirnya sama Allah dibalik, teloen, dimasukkan neraka dalam keadaan dia nangis. Li'anna haqqahu an yandam wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik. Karena harusnya orang berbuat maksiat itu nyesel, kemudian istighfar, bukan malah maksiat seneng. Maksiat diposting, ya betul. Maksiat ngejak-ngejak diposting lagi. Alhamdulillah bar apa? Hah? Dalam arti pokoknya maksiat tapi bangga. Nah, akan masuk neraka dalam keadaan sengsara, nangis. Tapi kebalikannya, wa man ata'a wa huwa yabki, orang yang melakukan ketaatan dalam keadaan nangis, hayaan minallah, karena malu sama Allah, wa khaufan minhu ta'ala ala taksirihi fi tilka ta'ah, karena dia merasa takut terhadap kecerobohannya dia dalam ketaatannya dia kepada Allah. Dia memandang apa yang dia lakukan dalam ketaatannya itu tidak ada apa-apanya dibanding kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar al-Mukhdar itu mengatakan, kalau seandainya aku tahu satu tasbihku itu diterima oleh Allah, akan aku jamu seluruh penduduk ahli tarim. Kenapa beliau katakan begitu? Karena tidak tahu. Kita apa tahu amal kita diterima? Tidak ada amaluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala nabiyyi Muhammadi. Semua amal kita antara diterima, antara tidak diterima, kecuali hanya satu yang pasti diterima, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya sebagian ulama itu mengatakan, kalau pengen doa kita dikabulkan sama Allah, mulailah dengan sholawat, akhiri dengan sholawat. Biar apa? Tengah-tengahnya dikabulkan juga. Kalau diawali sholawat, sholawat pasti diterima. Diakhiri dengan sholawat, sholawat pasti diterima. Tengah-tengahnya tidak mungkin kalau tidak diterima. Kalau di awal diterima, di akhir diterima, masa tengah-tengah tidak? Maka itu siasatnya ulama, biar diterima juga doanya, awali dengan sholawat, akhiri dengan sholawat. Di maulid, setiap maulid pasti ya Rabbi sholli ala Muhammad. Sebelum mulai maulid pasti ya Rabbi sholli ala Muhammad. Akhirnya juga pasti wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pasti. Kenapa? Ya biar dikabulkan doanya. Apa yang dia hajatkan setiap dia baca maulid pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa orang yang berbuat taat dalam keadaan nangis, fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak. Allah masukkan dia ke surga dalam keadaan tertawa. Yang waktu di dunia dia nangis taat sama Allah, masuk dunia senang, diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa an ba'dil hukama, dari sebagian orang ahli hikmah mengatakan, la tahkiru dzunubas shighar, jangan kalian remehkan dosa kecil. Ai la ta'udduha shigharan, jangan kalian anggap dosa itu kecil, jangan. Kenapa? Fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kibar, karena dari dosa kecil bisa bercabang menjadi dosa besar, bisa tersusun akan menjadi dosa besar. Dosa besar itu karena apa? Senantiasa melakukan dosa kecil. Dari dosa kecil akan membuat dosa besar. Makanya sebagian ulama ahli sufi itu tidak membagi dosa menjadi dua, ada dosa kecil, dosa besar, tidak ada. Mereka langsung mengatakan semua dosa itu dosa besar. Kenapa? Karena mereka melihat zat yang didurhakai. Siapa zat yang didurhakai? Allah yang maha besar. Sehingga ketika mendurhakai zat yang maha besar, pasti dosanya juga dosa besar. Sehingga tidak ada dosa kecil. Sehingga mereka itu kalau mau berbuat dosa, ya Allah ini dosa besar, jaga-jaga. Kenapa? Karena tidak menganggap dosa itu adalah dosa kecil. Wa aidzan rubbama yakunu ghadabullah ta'ala fi tilka shighar, dan terkadang murkanya Allah itu ada di dosa kecil. Kadang kita meremehkan, yang penting tidak zina. Loh, kok yang penting tidak zina? Dari dosa-dosa kecil bisa jadi murkanya Allah ada di situ. Jangan sampai kita berbuat dosa dalam keadaan gembira dan dalam keadaan meremehkan. Waliyadzubillah min dzalik. Allah itu menyembunyikan tiga hal dalam tiga hal. Allah menyembunyikan berapa hal? Tiga hal dalam tiga hal. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatannya. Jadi jangan kita nganggap ketaatan itu remeh, tapi kita lakukan semua ketaatan, karena bisa jadi dalam setiap ketaatan Allah sembunyikan dalam ridhonya dalam itu.
Seperti kita lewat dalam satu jalan, ada kerikil misalnya, atau ada duri, kita singkirkan. Mungkin kita anggap ini remeh, tapi ketika kita singkirkan, takut orang jalan tadi itu kena duri misalnya, atau orang kesliding sama pisang misalnya, terpleset dengan pisang, kulit pisang misalnya, atau dengan kerikil misalnya, atau ketancap daripada duri misalnya, disingkirkan sama dia punya apa, niat seperti itu, bisa jadi di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar gak kisah seorang yang zina, wanita yang berzina, waliyadzubillah min dzalik, wanita penghibur, tapi dosanya bisa diampuni sama Allah gara-gara memberi minum daripada anjing yang lagi haus. Ada anjing lagi haus, ini wanita penghibur, waliyadzubillah min dzalik, wanita yang suka berzina, tapi ketika melihat ada makhluknya Allah walaupun najis, anjing, tapi dalam keadaan haus, sifat ibanya tadi itu, sifat basyariahnya keluar, dia memberikan seteguk air untuk anjing tersebut. Allah melihat ridhonya Allah ada di situ, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ini dosa besar, tapi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah sembunyikan murkanya dalam kemaksiatannya, sehingga jangan kita meremehkan kemaksiatan sekecil apapun, jangan kita remehkan, bisa jadi di situ ada murkanya Allah. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya di dalam setiap hambanya. Jangan pernah meremehkan sesama muslim, jangan. Sama orang yang non ya juga kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh suudzon. Kita sama orang lain tidak boleh suudzon, tidak boleh kita melihat zahir seseorang. Orang memiliki zahir yang kurang baik misalnya, kita jangan melihat zahirnya, wah ini orang pasti bejat, tidak boleh. Bahkan sampai dikisahkan ketika ada seorang, dia berjalan dengan orang peminum minuman keras, berjalan di satu tempat, kemudian dipisah. Ini waktu jalan itu yang temannya tadi itu minum minuman keras, kemudian terpisah dengan satu pohon yang besar. Mau tidak mau dia terpisah. Setelah terpisah dengan pohon tadi itu, dia ketemu lagi, ternyata temannya sudah tidak minum. Detik itu juga dia tidak boleh mengatakan ini orang pendosa besar. Kenapa? Bisa jadi saat dia terpisah dari pohon tadi, karena sebab pohon tadi itu dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh kita memiliki suudzon kepada siapapun. Kita yakini setiap orang itu adalah walinya Allah. Apalagi siapa yang kumpul dalam satu tempat 40 orang, pasti di situ ada walinya Allah. Di sini pasti ada walinya Allah Subhanahu wa taala. Wali murid banyak, tapi walinya Allah Subhanahu wa taala sedikit. Makanya sholat Jumat 40 orang minimal, sholat Jumat 40 orang. Hall itu pasti banyak, ya jelas di situ pasti ada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai kita meremehkan daripada dosa-dosa, mau itu dosa kecil, mau dosa besar, semuanya sama, jangan sampai kita meremehkan. Begitu juga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasalah melakukan daripada ketaatan tanpa memandang daripada berapa kecilnya itu ketaatan. Terakhir diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la shaghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil yang dilakukan ketika terus menerus. Artinya ketika dosa kecil dilakukan terus menerus, lanjut, continue, dosa kecilnya akan menjadi dosa besar. Atau ketika dia ada niatan, pokoknya saya melakukan dosa kecil ini akan terus menerus akan saya lakukan, wong dosa kecil tok misal, maka itu akan menjadi dosa besar. Waliyadzubillah min dzalik. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar ketika ada istighfar. Maksudnya istighfar tidak cukup istighfar, ya tobat. Syaratnya tobat itu 3. Orang yang melakukan maksiat maka hendaknya dia bertaubat. Lah taubat ini disebut dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu syaratnya 3. Yang pertama menyesal habis maksiat, menyesal di hati, ya Allah kenapa saya melakukan ini, ya Allah kenapa saya mendurhakai engkau, ya Allah, menyesal dalam hati. Kemudian yang kedua istighfar. Otomatis setelah menyesal dalam hati akan muncul yang namanya istighfar. Jadi bukan cuma istighfar, hatinya tidak nyesel, ya doa. Ndelok ada wanita yang buka auratnya, kemudian kita matanya tetap ngelihati terus sambil astagfirullah. Lah ini namanya bukan taubat, ini ngelama, ini namanya kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyesel, kemudian baru istighfar. Dan yang ketiga, jangan mengulangi dosa yang sama. Ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama.
Tapi kalau istighfar iya, nyesel iya, tapi engkau nek ono kesempatan meneh tak lakoni lah. Ini taubatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kalau mau taubatan nasuha, 3 ini lakukan. Kalau ada hubungannya dengan manusia, maka tambah 1 syarat, yaitu minta maaf atau mengembalikan haknya. Kalau ada hak yang diambil, naudzubillah min dzalik, misalnya mencuri, maka apa yang dia curi harus dia kembalikan, tidak bisa minta maaf dok. Maka mohon maaf, korupsi tidak bisa minta maaf dok, kembalikan. Mencuri tidak bisa minta maaf dok, maaf ya dulu saya pernah maling sekian, maaf ya. Dan terus kok maaf dok, balik no, ya pokoknya maaf. Nah, tidak bisa, harus dikembalikan berapapun itu. Kalau tidak dikembalikan, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun 3 syarat yang tadi dilakukan. Makanya paling bahaya itu kalau sudah dosa sama sesama makhluk. Kalau sama Allah, Allah itu Raufur Rahim, Allah itu maha pengampun, afu, Allah itu maha pengampun. Tapi kalau sama manusia, wah, manusia tempatnya dendam, tempatnya mungkin di dunia dia iya gak apa-apa, engkau nanti di akhirat dituntut semuanya, waliyadzubillah min dzalik. Makanya kita jaga lisan, jaga hati kita, jaga tangan kita, waliyadzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan daripada dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ada permintaan doa buat saudara Bapak Ahmad Junaidi bin Nursyid yang sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian juga Ibu Amaliyah binti Abdul Hamid, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, fi sihatin wa afiyah ma'atul umur fi taatillah wa rasulih. أن الله يشفيهما بشفاء عاجل شفاء لا يغادر سقما ولا علما على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Juga Al-Fakir minta keluangan untuk untuk kirim Fatihah sama guru saya yang baru meninggal kemarin, Ustadz Dahlan bin Abu Amr. Beliau guru pertama saya saat mondok. Jadi dulu saya awal mondok di Pasuruan umur 12, itu dipegang sama beliau 2 tahun. Beliau orang yang luar biasa, guru nahwu saya bisa baca kitab karena beliau, ya, metode tatbik. Jadi kalau di tempat Ustadz Taufik itu ada namanya tatbikul qiraah, mempraktekkan pembacaan daripada nahwu sama sorofnya, dipraktekkan ada di situ. Jadi yang belajar sama saya tatbik faham. Nah, saya ngikuti metode tadi itu dari Ustadz Dahlan ini. Tapi Allah sayang sama beliau, Allah ambil beliau. Kemarin beliau sakit dan beliau meninggal. Nah, kita bacakan Fatihah, semoga Allah naikkan derajat beliau, Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah masukkan beliau ke surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kuburan beliau menjadi taman-taman surga. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah an Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'afih wa anna Allah yu'li darajatihi fil jannah wa anna Allah yuskinhu al jannah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.